Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Syamsida Rozi dan saat ini saya adalah dosen di program studi Matematika jurusan MIPA Fakultas Sains dan Teknologi di Universitas Jambi. Video ini dibuat untuk memaparkan PDD UKTPT atau pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Adapun mata kuliah pokok yang akan saya paparkan di sini adalah terkait mata kuliah metode numerik dengan kode mata kuliah di Prodi Matematika Universitas Jambi adalah PMT 451. Mata kuliah metode numerik ini merupakan mata kuliah wajib di Prodi Matematika dengan bobot 3 SKS dan dialokasikan untuk mahasiswa semester 5. Adapun deskripsi dari mata kuliah metode numerik ini adalah bahwa mata kuliah ini akan mempelajari metode-metode numerik yang sangat efisien dan ampuh untuk menyelesaikan masalah matematika yang rumit, yang sulit untuk ditemukan dengan menggunakan rumus ataupun formula yang sudah ada selama ini atau formula yang sudah baku digunakan. Adapun masalah-masalah matematika yang rumit yang akan dibahas dalam perkuliahan metode numerik ini adalah masalah menemukan solusi dari persamaan non-linear, kemudian masalah menemukan solusi dari sistem persamaan linear dengan skala besar, kemudian masalah menemukan solusi dari sistem persamaan non-linear, kemudian menemukan atau mengestimasi titik-titik yang belum diketahui di antara titik-titik yang sudah ada pada data, kemudian masalah menemukan nilai turunan dan menemukan integral tentu, serta menyelesaikan atau menemukan solusi dari masalah persamaan diferensial biasa dan sistem persamaan diferensial biasa. Nah, dalam mata kuliah metode numerik ini ada berbagai algoritma serta metode yang akan dipelajari terkait masing-masing topik tersebut. Dan untuk perkuliahan metode numerik ini, algoritma metode numerik tersebut perlu dieksekusi dalam atau pada perangkat lunak. Capaian pembelajaran dari mata kuliah metode numerik ini adalah yang pertama, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip metode numerik serta mampu menjelaskan bagaimana rumus atau formula ataupun algoritma metode numerik tersebut diturunkan. Kemudian capaian pembelajaran kedua adalah mahasiswa mampu menyelesaikan masalah matematika yang rumit dengan menggunakan metode numerik ini. Kemudian, capaian pembelajaran yang ketiga adalah mahasiswa mampu membuat sendiri program komputer ataupun menggunakan program komputer atau perangkat lunak tertentu tanpa harus membeli paketnya. Kemudian, capaian pembelajaran keempat adalah mahasiswa diharapkan mampu melakukan analisis apakah solusi numerik yang sudah diperoleh tersebut dekat dengan solusi sebenarnya. Dan capaian pembelajaran kelima adalah mahasiswa mampu menilai keunggulan dan kelemahan masing-masing metode untuk memecahkan masalah matematika rumit tersebut. Nah, sebagaimana yang sudah dipaparkan pada deskripsi mata kuliah metode numerik ini, maka bahan-bahan atau topik yang akan dibahas dalam perkuliahan metode numerik ini adalah masalah menemukan solusi dari masalah persamaan nonlinear, kemudian masalah interpolasi, kemudian masalah sistem persamaan linear dan sistem persamaan nonlinear, kemudian masalah turunan serta integral numerik, dan masalah persamaan diferensial biasa serta sistem persamaan diferensial biasa. Nah, untuk mencapai capaian pembelajaran serta untuk meningkatkan kompetensi 4C bagi mahasiswa, maka metode pembelajaran yang dilakukan pada perkuliahan metode numerik ini adalah ada metode ceramah, kemudian diskusi kelas, kemudian cooperative learning, serta yang paling penting adalah ada metode case study atau problem based learning. Adapun teknik penilaian yang akan diberikan kepada mahasiswa untuk mata kuliah metode numerik ini adalah dilihat dari kategori sebagai berikut, yaitu dilihat dari nilai tugas individu atau nilai tugas mandiri dengan bobot 10%, kemudian rata-rata nilai hasil case study meliputi nilai laporan beserta nilai persepsi ataupun keaktifannya dengan total 50%, kemudian nilai kuis ataupun peer assessment 10%, kemudian nilai ujian tengah semester dan nilai ujian akhir semester yang masing-masingnya diberi bobot 15%. Adapun indikator untuk masing-masing kategori penilaian ini adalah untuk tugas, indikator penilaiannya adalah dilihat dari ketepatan waktu pengumpulan, kemudian dilihat dari kelengkapan tugas mahasiswa, kemudian dilihat dari ketepatan penyelesaian masalah, serta kerapian dan kejelasan tugas yang dilakukan oleh mahasiswa.
Sedangkan untuk indikator penilaian keaktifan ataupun persepsi mahasiswa, maka akan dilihat bagaimana atau apakah mahasiswa menguasai materi yang disajikan, bagaimana sistematika berpikir mahasiswa, kemudian kemampuan komunikasinya, kemampuan merespon pertanyaan, ketepatan menyelesaikan masalah, serta kedalaman analisis. Sedangkan indikator untuk penilaian laporan atau portofolio hasil case study atau problem based learning adalah ketepatan isi atau kandungan laporan atau portofolionya, kemudian variasi latihan soal yang disajikan oleh mahasiswa untuk menggali pemahaman yang lebih baik, kemudian kedalaman analisis masing-masing metode dan penyampaian perbandingan efisiensi antar metode numerik, kemudian kerapian dan kualitas penyajian laporan, serta kelengkapan isi laporan mahasiswa. Untuk tes study ini, mahasiswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Berikut adalah akan disajikan cuplikan video pembelajaran perkuliahan metode numerik pada pertemuan kedua yang dilakukan secara tatap maya. Kabar semuanya sehat? Sehat, alhamdulillah Bu. Oke, alhamdulillah. Oke, topik kita hari ini dalam metode numerik adalah menemukan solusi dari persamaan nonlinier. Nah, apa saja sih yang diharapkan dari topik ini nantinya atau capaian pembelajaran dari topik ini nantinya terhadap kalian adalah bahwa kalian itu mampu mengkaji algoritma-algoritma metode numerik, mampu menurunkan bagaimana algoritma metode numeriknya muncul, kemudian bagaimana kalian menjalankan algoritma metode numeriknya dengan tepat, kemudian kalian juga mampu menemukan solusi dari persamaan nonlinier dengan menggunakan metode numerik tersebut. Kemudian terakhir diharapkan kalian juga mampu melakukan analisis atas metode-metode yang tersedia. Misalnya kita bisa nanti menganalisis metode mana yang terbaik, metode mana yang paling efisien. Nah, itu yang diharapkan nanti dari topik ini ya. Oke, kita mulai dari definisi persamaan nonlinier. Nah, sebelum saya ke persamaan nonlinier, saya akan menekankan atau merecall lagi memori kalian tentang persamaan linier yang mungkin mayoritas kalian sudah tahu bahwa persamaan linier adalah persamaan yang di dalamnya melibatkan variabel berpangkat bilangan bulat positif dan pangkat tertingginya adalah pangkat berapa? 1. Oke, good. Pangkat 1 ya. Nah, bentuk umum dari persamaan linier dengan satu variabel adalah ini, AX tambah B sama dengan 0, berarti yang berperan sebagai variabelnya yang mana ini? X-nya, Bu. Ya, good. Thank you, Nur. X-nya sebagai variabel, sedangkan A dan B adalah sembarang bilangan real. Maka ini adalah bentuk umum dari persamaan linier dengan satu variabel. Nah, kalau persamaan linier dengan lebih dari satu buah variabel, itu secara umum dituliskan seperti ini ya. Di sini kita lihat X1 ada variabel X2 hingga variabel Xn, di mana masing-masing variabelnya berpangkat 1. Makanya dia masuk dalam kategori persamaan linier. Oke. Nah, berikutnya selain dari bentuk ini, itu masuk dalam kategori persamaan nonlinier. Jadi, udah itu saja tuh yang masuk dalam kategori persamaan linier, yaitu persamaan yang di dalamnya hanya ada variabel berpangkat 1. Itu sebenarnya khusus untuk persamaan yang mengandung satu variabel. Nah, berarti kalau persamaan nonlinier itu kan persamaan yang tidak linier ya. Nah, kira-kira berarti apa saja tuh kriteria persamaan nonlinier? Ada yang bisa mengingat lagi nggak memorinya? Apa saja satu saja dulu disebutkan juga nggak apa-apa. Apa saja kriteria persamaan nonlinier? Ada yang bisa? Dimas? Bu, Ya, silakan Charmaine. kriterianya yaitu salah satunya apabila terdapat variabel berpangkat bilangan bulat selain 1, Bu. Oke, good. Itu dia ya. Salah satu kriteria persamaan nonlinier adalah kalau di dalam persamaan tersebut terdapat variabel yang berpangkat selain 1. Sebenarnya cukup, tidak harus berpangkat bilangan bulat ya, Charmaine. Thank you, Charmaine. Anyway, good answer ya. Berpangkat bilangan negatif pun tidak masalah, pangkat pecahan pun tidak masalah, itu masuk dalam kategori persamaan nonlinier. Ya. Oke, thank you, Charmaine. Berikutnya yang lain, kriteria apa lagi untuk persamaan nonlinier? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Mas. Bila di dalam persamaan itu terdapat trigonometri, Bu. Good, ya. Kalau di dalam persamaan tersebut terdapat trigonometri, apa saja itu ekspresi trigonometri nih, Mas?
sinus, kosinus, tangen, kosekan. Oke, good. Thank you Nyimas, tepat sekali ya. Jadi trigonometri itu masuk dalam kategori persamaan nonlinear. Ada lagi yang tahu kriteria persamaan nonlinear lainnya? Terdapat perkalian antar variabel, Bu. Oke, good. Terdapat perkalian antar variabel. Thank you, Feby. Oke, itu kalau misalnya di dalam persamaan kita ada lebih dari satu variabel bebas ya. Oke, ada lagi yang bisa menjawab kriteria persamaan nonlinear? Terdapat fungsi rasional, Bu. Oke, good. Apa itu fungsi rasional? Siapa tadi? Sylvia ya? Bilangan pecahan gitu, Bu. Ya, good. Kalau misalnya sebenarnya bukan bilangan pecahan ya, tapi kalau variabelnya itu muncul dalam bentuk pecahan ya, entah variabelnya itu muncul di penyebut ya. Oke, thank you Sylvia dan yang lainnya yang sudah menjawab kriteria persamaan nonlinear. Jadi inilah dia beberapa kriteria dari persamaan nonlinear, yaitu jika terdapat variabel berpangkat bilangan bulat selain satu, kemudian terdapat bentuk akar, sebenarnya tidak harus akar pangkat 2 saja ya, bisa jadi akar pangkat 3 itu juga masuk dalam kategori persamaan nonlinear. Kemudian terdapat fungsi rasional. Nah, di sini seperti ini ada 3 per X, karena X berada di penyebut, maka dia masuk kategori nonlinear. Kemudian tadi ini sudah disebutkan ya, ada perkalian antar variabel. Kemudian ini juga sudah disebutkan tadi ada ekspresi trigonometri. Nah, mungkin 2 ini yang kalian lupakan. 2 fungsi ini, logaritma dan eksponen, itu masuk dalam kategori fungsi apa? Mungkin ada yang ingat waktu di perkuliahan kalkulus 2. Fungsi apa? Fungsi transenden, Bu. Ya, good. Thank you, Charmaine. Fungsi transenden ya. Jadi, setiap ekspresi atau setiap persamaan yang di dalamnya ada fungsi transenden, itu masuk dalam kategori persamaan nonlinear. Oke, beberapa masalah yang membutuhkan pemodelan persamaan nonlinear adalah yang pertama, menemukan titik potong antara dua buah kurva. Misal nih, kita punya kurva pertama adalah fx sama dengan sinus x. Kemudian kurva kedua kita adalah hx sama dengan eksponen pangkat x misalnya. Kita ingin menemukan titik potong antara dua buah kurva ini. Berarti kita harus mencari suatu titik yang ada di kurva fx dan ada pula di kurva hx, kan begitu ya arti titik potong. Maka konsepnya adalah kita lakukan persamaan sinus x sama dengan eksponen pangkat x. Tapi sebelum saya ke sini, kita kan mau mencari solusi dari persamaan nonlinear. Nah, perlu kita pahami dulu bahwa ketika kita mau menemukan solusi dari persamaan nonlinear, artinya kita harus menemukan nilai-nilai variabelnya sedemikian sehingga fungsinya itu bernilai sama dengan 0. Nah, kalau ekspresi persamaannya seperti ini, barulah bisa dipecahkan dengan menggunakan metode numerik. Jadi kita harus mengakalilah gimana caranya supaya satu ruas itu bernilai 0. Maka apa yang kita lakukan di sini supaya bentuknya seperti ini atau bisa kita pecahkan dengan metode numerik? Apa yang kita lakukan? Ada yang bisa jawab? Melva mungkin bisa menjawab. Charmaine bisa menjawab? Atau Sylvia bisa? Memindahkan x pangkat x ke sebelah kiri sehingga sin x dikurang eksponen pangkat x sama dengan 0, Bu. Oke, good. Thank you, Charmaine. Ini dia ya. Maka kalau persamaannya sudah seperti ini, dia masuk bisa dipecahkan dengan menggunakan metode numerik. Oke. Berikutnya adalah menemukan titik potong kurva dengan sumbu x. Seperti kalian ketahui, misalkan nih kita punya fungsi fx-nya seperti ini. Ini sama artinya dengan y sama dengan sinus x, kan begitu ya. Nah, untuk menemukan titik potong kurva ini dengan sumbu x, berarti kita harus menemukan nilai x sedemikian sinus x-nya sama dengan 0. X sama dengan 0. Begitu ya. Oke. Karena kan Y sama dengan sin X. Kalau kita menemukan titik potong kurva dengan sumbu X, berarti Y kan harus sama dengan 0. Sehingga kita klaim sinus X-nya sama dengan 0. Oke. Kasus ketiga yang akan membawa kita pada model persamaan nonlinear adalah pada saat menyelesaikan persamaan karakteristik. Oke.
Berikutnya kita akan bahas metode numerik untuk menemukan solusi dari persamaan non-linear. Nah, inilah inti dari pembicaraan kita dalam metode numerik, bahwa kita ingin mencari metode, membahas metode atau mengkaji metode untuk menemukan solusi dari persamaan non-linear. Nah, untuk topik persamaan non-linear, metode yang akan kita gunakan itu adalah metode iterasi. Ada yang ingat apa itu metode iterasi atau kata iterasi artinya apa? Pengulangan, Bu. Oke, good. Thank you, Nur Afrinda. Pengulangan ya. Artinya kita akan berhitung berulang-ulang ya. Maka metode itu yang kita terapkan untuk menemukan solusi dari persamaan non-linear. Oke. Nah, secara garis besar untuk menemukan solusi dari persamaan non-linear ada dua. Ada yang disebut dengan metode tertutup, ada pula yang disebut dengan metode terbuka. Nah, apa bedanya? Nah, bedanya adalah filosofi di iterasi awal terutama. Jadi, kalau dalam metode tertutup, sebenarnya untuk memulai metode numerik menemukan solusi dari persamaan non-linear, kita semacam menebak-nebak suatu angka untuk kita jalankan algoritmanya di iterasi pertama. Nah, angka tebakan untuk di iterasi pertama ini tergantung pula metode mana yang mau kita gunakan. Kalau dalam metode tertutup berarti kita butuh tebakan awal kita dalam bentuk interval. Yang namanya interval berarti kan tertutup ya. Oke. Jadi dalam metode tertutup tebakan pertama untuk iterasi pertama itu adalah berbentuk interval. Katakanlah ini interval A sampai B di mana A berperan sebagai batas bawah dan B berperan sebagai batas atas. Nah, by the way, kalau melihat grafik yang ini, katakanlah yang berwarna biru ini kurva dari fungsi fx, maka yang menjadi solusi dari fungsi persamaan fx sama dengan 0 itu adalah di titik ini kan ya. Ada kata root artinya akar-akar persamaan. Jadi di sini solusi yang sebenarnya. Tapi kan kita katakanlah persamaan kita itu sebegitu rumitnya sehingga tidak bisa dilakukan dengan metode analitik, maka kita gunakan metode numerik. Jadi kita sesungguhnya tidak tahu tuh posisi titik ini. Nah, oleh karena itu, dalam metode tertutup untuk memulai iterasi metode numerik, kita mengambil interval di mana haruslah nilai fungsi pada batas bawah itu berbeda tanda dengan nilai fungsi pada batas atas. Karena tujuannya adalah supaya untuk memastikan di dalam interval tersebut emang ada solusi. Seperti di sini, ini kan kalau A-nya di sini berarti nilai fungsi A-nya bernilai positif atau negatif nih? Positif, Bu. Ya, good. Thank you, Chairman. Di sini positif ya. Oke. Kalau B-nya di sini sebagai batas atas, maka nilai fungsi di B-nya bernilai negatif atau positif? Negatif, Bu. Negatif. Thank you, Gina. Yaitu di sini ya. Nah, berlawanan tanda, maka kita bisa meyakinkan diri kita atau bisa memastikan bahwa di dalam ini emang terdapat solusi. Nah, nanti akan ada dua metode tertutup ketika kita jalankan algoritma dari kedua metode tertutup itu secara terpisah ya pastinya. Nah, kita biasanya dipastikan akan butuh melakukan perhitungan yang berulang-ulang. Jadi tergantung metode mana yang kita gunakan nanti kalau misalnya let's say interval awal kita begini, kemudian nanti di iterasi kedua ternyata kita harus mengambil interval awalnya begini. Kemudian ternyata katakanlah solusi numerik kita masih jauh daripada solusi yang sebenarnya. Maka interval yang ketiga bisa jadi bentuknya seperti ini. Dilakukanlah terus iterasi. Nah, itu kalau dengan menggunakan metode tertutup. Nah, sedangkan pada metode terbuka, namanya terbuka berarti kan tidak ada batasan ya. Maka dalam metode terbuka, tebakan awalnya itu adalah suatu titik, tidak perlu interval. Jadi di sini filosofinya, katakanlah ini adalah kurva fx dan kita mau mencari solusi dari fungsi fx ini sama dengan 0 atau persamaan fx sama dengan 0. Di mana solusi sesungguhnya adalah di sini. Nah, tebakan awal kita mulai dari sembarang titik suka-suka kita. Katakanlah boleh memilih titik di sini, boleh memilih titik di sini, cukup satu titik saja, tidak ada syarat. Nah, kemudian lakukanlah algoritmanya. Nanti yang tergolong pada metode terbuka itu ada 3 metode, ada 3 algoritma. Nah, jalankanlah masing-masing algoritmanya. Katakanlah misalnya awalnya di iterasi pertama nilai awal kita di sini, di iterasi kedua nilai awalnya ternyata berpindah ke sini, di iterasi ketiga ternyata nilai awalnya berpindah ke sini. Lakukanlah terus sampai kita memperoleh solusi yang dekat dengan solusi yang sebenarnya.
Nah, jadi harap diingat perbedaan antara metode tertutup dengan terbuka. Kalau metode tertutup, iterasi awal itu dimulai dengan dalam menjalankan iterasi kita bermain dalam interval. Tapi kalau metode terbuka kita tidak bermain dalam suatu interval. Oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan? Ibu, Gina izin bertanya. Oke, silakan Gina. Ini kan kita melakukan iterasi, Bu. Nah, itu kapan ya iterasinya berhenti, Bu? Oke, good question. Ada bisa menjawab kapan iterasinya berhenti? Thank you Gina untuk pertanyaannya. Ada yang bisa menjawab? Mungkin kayaknya di pertemuan pertama saya sudah agak menyampaikan sedikit pendahuluan. Kapan sih iterasi itu dihentikan, dilakukan? Ada yang ingat nggak? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Nimas. Iterasinya akan berhenti jika kita errornya itu lebih kecil dari batas error yang kita tentukan, atau fx-nya itu fungsi x-nya itu sama dengan 0. Oke, good. Itu dia ya. Yaitu kalau batas error kalau error hitung kita sudah lebih kecil daripada batas error kita. Thank you Nimas. Nah, kemudian kondisi kedua adalah jika nilai fungsinya sudah sama dengan 0. Kita lanjut ke metode tertutup. Nah, kita mulai dengan metode dissection terlebih dahulu. Jadi, metode dissection ini disebut juga metode bagi dua, di mana kan tadi dia masuk dalam kategori metode tertutup ya. Kalau metode tertutup berarti iterasi awal kita mulai dari menebak suatu interval atau satu nilai awal. Kalau tertutup. Interval, Bu. Ya, good Sylvia ya, interval. Nah, jadi dengan metode dissection kita akan mulai dengan menebak suatu interval, kemudian pilih berikutnya untuk kandidat solusinya dengan menggunakan rumus titik tengah interval. Di waktu kalkulus 1, mungkin kalian sudah pernah membahas kalau misalnya kita punya intervalnya A sampai B, maka titik tengahnya diperoleh dengan cara A tambah B dibagi 2 ya. Nah, begitu dengan menemukan kandidat solusi dengan menggunakan metode dissection. Oke, jadi ilustrasinya adalah sebagaimana pada gambar ini. Katakanlah ini interval awal kita A sampai B, kemudian titik tengahnya katakanlah di P1. Kemudian setelah itu kita lakukan lagi perhitungan jika kita merasa errornya masih jauh daripada batas error kita lakukan lagi perhitungan. Nah, untuk melakukan perhitungan berikutnya, di iterasi berikutnya, kita ambillah interval baru, di mana interval baru atau interval baru mulai iterasi 2 itu tidak boleh lagi sembarangan, melainkan sudah ada aturannya. Nah, aturannya adalah haruslah batas bawah dan batas atas intervalnya itu memiliki nilai fungsi yang berlawanan tanda. Tidak boleh sama tanda. Maka, kalau kita punya tadi A sampai B di sini P1-nya, by the way, tidak mungkin lagi di iterasi kedua interval A sampai B lagi ya. Nah, maka logika kalian mengatakan di iterasi kedua interval yang mungkin kita ambil adalah A sampai P1 atau P1 sampai B. A sampai P1. Oke, good. Thank you Gina ya. A sampai P1. Kenapa A sampai P1 Gina? Karena berbeda tanda, Bu. Ya, good. Karena nilai FA dan nilai fungsi di P1 berlawanan tanda. Nah, nanti temukanlah kandidat solusi di dalam interval itu, di mana kandidat solusi adalah titik tengah antara dalam interval ini. Katakanlah, let's say titik tengahnya di sini. Oke. Nah, lakukan terus sampai kandidat solusi itu emang memenuhi kriteria kapan kita berhenti melakukan iterasi tadi. Ya. Dengan demikian, algoritma dari metode dissection ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita memilih interval tutup A sampai B, di mana pastikan interval A dan B ini memenuhi syarat perlu kita, di mana nilai fungsi di A dan nilai fungsi di B itu harus berlawanan tanda dan harus continue. Maksud itu fungsinya harus continue di dalam interval tersebut. Kemudian jangan lupa kita tetapkan pula batas error kita. Saya akan lebih suka menggunakan batas error nanti 10 pangkat negatif 5. Atau sama dengan 0,00001 ya.
Kemudian sebagaimana yang dijelaskan pada filosofi metode dissection tadi, hitunglah kandidat solusi, yaitu P sama dengan A tambah B bagi 2 sebagai kandidat solusi. Nah, karena dia sudah kandidat solusi, apakah dia sudah dekat dengan solusi sebenarnya? Maka hitunglah nilai fungsi di P atau di kandidat solusi tadi dan hitung pula nilai errornya. Nah, cek FP-nya sudah sama dengan 0 belum? Atau error hitung kita sudah lebih kecil belum daripada batas error kita? Seandainya nih salah satu dari kriteria ini terpenuhi, salah satu saja, kita boleh berhenti. Tapi kalau tidak terpenuhi, kedua-duanya tidak terpenuhi, maka kita akan menghitung nilai FA. Tujuan menghitung nilai FA ini adalah untuk memprediksi interval baru yang tepat di iterasi baru. Nah, seandainya nilai FA dan FP, kan tadi kita ada berhitung nilai FP ya di sini. Kemudian kita juga berhitung nilai FA di sini. Amati, seandainya FA dan FP-nya sama tanda, maka logikanya begini. Katakanlah tadi A di sini, B di sini, sebagaimana sebenarnya sudah dijawab oleh Gina tadi. Ini A, di sini P, ini B. Seandainya nilai fungsi di A dan nilai fungsi di P sama tanda, berarti interval baru yang kita ambil untuk di iterasi baru adalah interval yang mana? A sampai P atau P sampai B? P sampai B, Bu. Ya, good. Thank you, Gina ya. P sampai B. Nah, inilah dia seandainya FA dan FP-nya sama tanda. Jadi interval barunya P sampai B. Tapi seandainya interval baru FA dan FP berlawanan tanda, atau maka interval yang kita ambil adalah ya interval A sampai P. Berarti kan kita udah dapat tuh suatu interval untuk suatu iterasi. Maka kembali ke langkah ini. Hitunglah kandidat solusinya lagi. Nah, hitung yang ini, jalankan terus yang ke bawah ini. Sampai kita ketemu salah satu di antara kondisi ini, yaitu nilai fungsi sudah sama dengan 0 atau error hitung sudah lebih kecil daripada batas error kita. Oke. Nah, itu algoritma metode dissection. Ada pertanyaan sampai sini? Oke. Sekian pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran oleh saya, Syamsyidah Rozi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.